Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu, itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan? Kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah mau lewat nggak jadi lewat, mau ke sana nggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri. Hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh. Kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, dia tidak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang nggak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya nggak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikirin. Dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah. Nggak usah dilihat lama-lama. Nggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Tidak bergerak, tidak bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Tidak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA, di Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong ya entah yang benar yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Ya ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain, cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita.
Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik kan ada hadisnya, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Ya. Enggak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, enggak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus, maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus, itu sudah dijelaskan tadi, maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan, juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga. Maka ndaklah, kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang, untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain, yang lebih penting, yang lebih manfaat, daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam, hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah, kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif.